Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mina Tani Mandiri Channel. Channel yang membahas tentang budidaya pembenihan. Semoga di kesempatan kali ini semua sahabat Mina tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam berwirausaha. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kegiatannya yaitu mau sortir bibit lele. Ini umur kisaran 15 hari ya, karena ya terlalu agak padat juga dan sudah mulai ada yang besar ukurannya. Nanti kalau tidak cepat disortir akan memakan yang kecil ya. Untuk antisipasi seperti yang pernah saya sampaikan, kita sortir awal melihat kondisi ikan. Kalau pertumbuhan ikan atau ukuran ikan seragam, kalau ikannya masih sehat aktif ya kita tunggu sampai agak besar. Tapi kalau pada kondisi ya seperti ini, ikan pertumbuhan tidak seragam, mulai muncul yang ukurannya lebih gede, maka harus kita lakukan penyortiran lebih cepat. Tujuannya mengurangi kanibalisme. Tuh. Seperti ini kawan ya, ini nanti 3 kolam ini tuh, dan yang biru itu kita lakukan sortir pagi hari ini. Dan seperti biasa, langkah-langkah sortir, kita buang air seperti ini. Nah, kita masukin paralon untuk penutup, jadi kita tidak perlu masuk ke kolam. Kita ambil dan kemudian kita ganti dengan paralon yang lubang kecil. Dan untuk memastikan ikan tidak terbawa arus, maka kita kasih penutup. Nah, ini paralon yang lubang 1 mili. Nah, tapi karena ikannya masih ada beberapa persen yang lebih kecil, takut tersedot arus, nah, makanya kita beri penutup biar tidak terbawa arus. Nah, kemudian kita masukkan, baru kita lepas penutupnya yang paralon dalam ya, seperti ini sobat. Itu air sudah mengalir deras, kita tunggu sampai air surut dan kita lakukan penggosokan dinding kolam. Cara membuat ini pipa pembuangan pada kolam terpal itu bisa dicek di link di atas ini ya. Itu bisa disimak cara membuat pembuangan paralon pada kolam terpal. Jadi kita bisa lakukan pekerjaan dari atas, kita tidak perlu repot-repot nyemplung ke kolam. Nah, oke lur, kita tunggu sampai air surut dan kita lakukan langkah selanjutnya. Oke, setelah air surut kita mulai melakukan penggosokan ya. Kita gosok samping kolam dulu, sembari masih ada airnya kita gosok. Tujuannya biar ya efisien, lebih cepat
karena kalau airnya habis kita masih harus bawa air untuk membilas. Nah, ini selagi airnya masih, kita gosok langsung dibilas pakai air kolam. Jadi ini seperti ini pekerjaannya dari dulu. Ini ikan masih di sini ya, tidak menunggu air habis, tapi sembari air kolam masih separuh, sudah kita mulai lakukan penggosokan dinding kolam biar lebih cepat pekerjaannya. Dan kita lakukan seperti ini sambil dikocor. Tujuannya biar air segar dan waktu air habis itu sudah ganti air yang bening, yang segar secara perlahan-lahan. Kalau air habis digerojok, nanti biasanya akan terjadi perbedaan suhu. Makanya selama awal pengurangan air dan kita lakukan penggosokan, ini sudah kita lakukan pengisian air kolam, dipancuri yang jelas lebih kecil dari pembuangan. Kalau pemasukan masuknya sama, nanti tidak akan habis airnya. Itu lur, airnya lebih kecil dari pembuangan, air masuk lebih kecil dari pembuangan. Nah, dan setelah dinding selesai, air sudah surut, kelihatan lantai kolam sudah kelihatan ya 60% lah lantai kolam. Kemudian kita lakukan penggosokan lantai kolam. Nah, yang tadi kita lakukan penggosokan yang di dinding kolam, pinggir kolam. Sekarang kita lakukan penggosokan dasar lantai kolam. Seperti ini. Jadi ini ikan masih di sini, belum kita sortir, kita persiapkan dulu. Tujuannya nanti setelah habis sortir, kita gosoknya tinggal sedikit. Jadi setelah disortir, ikan yang di bak sortir itu tidak terlalu lama. Kalau tidak digosok sekalian seperti ini, ikan di dalam bak sortir terlalu lama, berdesak-desakan, biasanya timbul luka pada benih ikan. Nah, makanya seperti ini kita lakukan penggosokan dulu sampai selesai ya, sampai ini yang terlihat dasar kolam yang tidak ada airnya itu kita gosok semuanya ya. Seperti ini sobat, alur pekerjaannya seperti ini. Jadi lebih mempercepat waktu, tidak menunggu air habis baru melakukan penggosokan, tapi sembari ikan masih di sini kita lakukan penggosokan sampai selesai. Setelah itu sortir awal. Oke, sekarang air sudah surut, lantai juga sudah bersih. Nah, ini ikan-ikan kecil alhamdulillah sudah segar, airnya sudah ganti yang baru. Kemudian kita lakukan pensortiran. Ini alat-alat yang kita butuhkan. Ini sobat, ini bak untuk penahan ayak sortir, fungsinya gitu. Kemudian ayak sortir yang lubang 1, ini kode titik 1 seperti ini. Dan jangan lupa sebelum proses pensortiran dikasih cairan antibiotik. Nah, seperti ini. Tujuannya bila terjadi pergesekan antar ikan dan ada yang luka, itu ada antibiotik berfungsi untuk memulihkan luka-luka sedikit yang ada pada tubuh ikan. Ini biasanya terdiri dari
minyak sayur 1 sendok, super tetra 1 biji, dan kita campur pada air 100 ml. Itu komposisinya. Nah, sekarang kita lakukan sortir bibit. Kita ambil benih yang kita sortir pakai jaring halus. Nah, ini pakai jaring, ya disebut jaring segitiga. Ini yang agak halus, lubangnya sangat kecil. Nah, seperti ini kita ambil ya seperlunya. Ini biasanya kalau jumlah ini 1-2 kali pengayaan, pensortiran, penjaringan. Ini sobat, caranya kita ambil, kita bawa ke bak sortir, ya seperti ini. Kita masukkan ke bak sortir yang disiapkan tadi, ya. Yang lepas ini kur 1 ke bawah, dan ada geronggolan atau yang ukurannya agak besar. Nah, ini tertinggal di dalam ayak sortir seperti ini, dan kita taruh di bak yang lain, ya seperti ini, dan diulang, ambil lagi sampai selesai, ya. Untuk pengambilan yang kedua sama seperti itu tadi, diambil dan disortir. Oke, pada akhirnya ini pengambilan benih yang terakhir itu kita turas dan kita apa jenenge wi. Nah, kita kasih ayak atau jaring halus di ujung sini. Itu guys. Nah, kita taruh sarangan di ujung, dan yang di dalam kolam kita jabut. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara ini maka benih lele walaupun sangat kecil itu bisa bersih total. Oke, ini sobat, kita tutup semuanya, tinggal kita bilas. Nah,
sudah kita bilas, sudah bersih total. Lantai kolam ini rata dengan pipa pembuangan seperti yang saya tampilkan pada video-video yang lalu, atau yang saya taruh videonya link di depan tadi. Nah, kalau penasaran, lihat lagi link yang ini tentang cara membuat pipa saluran ini. Jadi ini 2,5, yang dalam ini 2 dim. Dan setelah semuanya selesai sortir, pembersihan kolam yang separuh sudah selesai, kolam bersih total, dan kita aliri air, tak isi air baru. Sambil mengisi, benih kita masukkan, jadi tidak perlu menunggu sampai penuh. Nah, asal airnya ditampung, dilewatkan di dalam bak itu, maka langsung dimasukkan ikan, tidak apa-apa. Dan jangan lupa sebelum memasukkan, benih yang kita kembalikan ditimbang untuk mengetahui bobotnya dan untuk memperhitungkan porsi pakan awalnya. Seperti biasa, porsi pakan awal 3% dari bobot ikan yang dimasukkan. Ini sobat, ini rumus yang penting, jadi harus kita cermati dan harus kita gimana ya, kita pastikan ikan yang masuk bobotnya diketahui gitu. Setelah itu kita kembalikan. Selesai mengembalikan, kita tunggu air sampai penuh seperti sedia kala. Oke lor, demikian tentang cara sortir awal. Dan yang terakhir kita masukkan ini tadi. Nah, tempat pemasukan air atau tempat masuknya air kita masukkan ke dalam bak, tujuannya untuk mengurangi tekanan pada debit air yang ada di pancuran. Kalau langsung dari paralon itu nanti ikannya akan lelah terbawa arus, karena habis dia sortir biasanya kondisi ikan agak kurang fit. Kalau kena tekanan air bisa terbawa arus. Nah, dengan cara ini akan mengurangi tekanan perputaran pada kolam, pada air kolam. Oke sobat, semoga sedikit info ini bisa bermanfaat. Bila ada yang kurang berkenan mohon maaf. Bila ada yang perlu ditanyakan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dari saya, Minat Tani Mandiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.